Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QHE Channel, Tajwid Rules of the Quran Channel in Indonesia. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan mengenai 5 letak di mana makhraj itu keluar. Nah, di materi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari 5 letak utama yang memiliki 17 makhorijul pada mereka. Yang pertama adalah al-jawf. Yang kedua ada tenggorokan, al-halq. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asyifah, bibir. Yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Pada materi hari ini, mari kita jelaskan lebih detail satu persatu. Mari kita mulai yang pertama, al-jawf. Al-jawf adalah ruang kosong dalam mulut dan tenggorokan. Al-jawf ini tempatnya makhraj untuk 3 huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Dan masing-masing huruf mad ini, jika alif diproses dengan fathah, huruf waw diproses dengan domah, dan ya dengan kasroh. Inilah letak yang pertama, yakni al-jawf. Artinya, ruang kosong yang ada pada tenggorokan dan mulut. Nah, di sini ya, ruang kosong yang ada pada mulut dan tenggorokan. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki 3 makhraj untuk 6 huruf. Al-halq dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tempat makhraj untuk 6 huruf. Mari kita lihat gambar tenggorokan pada gambar di sini. Ada 3 bagian yang dibagi dalam tenggorokan. Yang pertama adalah bagian pita suara, dan pita suara ini mengeluarkan 2 huruf. Kemudian yang terdalam dari tenggorokan dinamakan epiglotis. Epiglotis ini adalah letak yang Allah buat jika kita minum atau makan, epiglotis ini akan menutup. Sehingga jika kita makan dan minum, area epiglotis ini menutup dan minuman dan makanan yang kita makan tidak akan masuk ke saluran pernafasan kita. Epiglotis ini letaknya di tengah tenggorokan. Kemudian, bagian teratas ini yang diberi tanda panah adalah bagian teratas tenggorokan, pangkal lidah atau akar lidah. Bagian ini adalah bagian belakang dari lidah. Inilah pembagian 3 letak atau 3 area di tenggorokan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah al-lisan, lidah. Lidah ini memiliki 10 makhraj untuk 18 huruf. Nah, untuk pembagian lidahnya, berikut ada gambar pembagian lidah. Mari kita lihat. Pada garis kuning ini menunjukkan bagian-bagian yang terdapat makhraj pada lidah. Nah, ini yang paling teratas adalah akar lidah. Namun, akar lidah ini untuk huruf tenggorokan, sehingga pada makhraj lidah ini dimulai sejak garis, ada 3 garis kuning di tengah ini. Nah, inilah tempat mulainya makhraj lidah. Mari kita mulai lagi, yaitu yang pertama adalah pangkal lidah, kemudian tengah lidah, kemudian lidah depan, dan yang terakhir adalah ujung lidah. Ujung yang paling ujung dari lidah. Kemudian bagian sisi lidah di samping bagian sini, teman-teman bisa lihat kursornya. Bagian sisi lidah ini juga dibagi menjadi sisi pangkal lidah, sisi terdekat atau sisi depan, kemudian
ujung sisi lidah atau akhir ujung lidah. Gambar lidah ini harus diingat-ingat letaknya untuk mengetahui 18 huruf yang keluar dari lidah. Sehingga gambar lidah ini akan selalu muncul untuk penjelasan makhraj lidah. Selanjutnya, yang keempat, asyifah. Artinya bibir. Bibir ini memiliki 2 makhraj untuk 4 huruf. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah al-khaysyum, artinya rongga hidung. Dan rongga hidung ini memiliki 1 makhraj untuk gunnah atau dengung. Maka dengan begitu kesimpulannya, di sini kita memiliki 17 makhraj. Yang pertama ada al-jauf, terdapat 1 makhraj. Kemudian yang kedua ada tenggorokan yang memiliki 3 makhraj. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah yang memiliki 10 makhraj. Kemudian yang keempat asyifah yang memiliki 2. Kemudian yang kelima ada al-khaysyum yang memiliki 1 makhraj. Sehingga jumlah total semuanya ada 17 makhrijul. Selanjutnya, ada gambar di sini yang lebih memperjelas lagi tentang pembagian-pembagian makhraj utama dalam huruf Arab. Yang pertama, kita lihat panah yang pertama, ini adalah ruang kosong dalam tenggorokan dan mulut, atau yang biasa kita sebut dengan al-jauf. Kemudian rongga hidung, al-khaysyum, lalu bibir, 2 bibir, syafatain, bibir atas dan bibir bawah. Kemudian ada gigi, yang juga akan ada pengaruhnya dalam pengucapan huruf. Kemudian lidah, al-lisan. Kemudian tenggorokan, al-halq. Kemudian langit-langit atas. Langit-langit atas dan gigi ini bukan 5 letak utama, namun berkaitan dalam penting juga saat mengucapkan huruf-huruf Arab. Kemudian kita lanjut. Di sini ada gambar gigi, gusi, dan gambar yang akan menjelaskan mengenai pembagian-pembagian di dalam mulut. Pada panah yang pertama ini adalah gusi. Disinilah tempat tumbuh gigi. Kemudian area yang berkerut ini disebut area pralangit-langit. Kemudian lanjut, terdapat bagian keras yang disebut langit-langit keras. Kemudian agak ke belakang sedikit adalah langit-langit lunak. Kemudian yang terakhir adalah ufula. Ufula ini adalah anak lidah, yang biasa kita sebut dengan anak lidah, yang akan bergerak jika kita membuka mulut lebar-lebar. Kemudian selanjutnya merupakan penjelasan mengenai gigi. Pada gambar berwarna hijau ini, dinamakan gigi seri tengah. Kemudian yang berwarna merah adalah gigi seri lateral. Kemudian yang berwarna ungu adalah gigi taring. Kemudian yang berwarna biru muda adalah prageraham. Kemudian yang warna kuning adalah geraham. Lalu yang terakhir warna orange adalah gigi bungsu. Begitulah nama-nama keseluruhan gigi kita. Teman-teman tidak perlu menghafalkannya, namun perlu untuk diketahui. Materi hari ini mungkin lebih menjurus kepada materi medical, namun hal ini penting untuk agar kita bisa membayangkan di mana letak atau area yang dibicarakan saat menjelaskan mengenai materi tajwid. Seperti misalnya saat pengucapan suatu huruf, sentuhkan ujung lidah kepada tempat tumbuh gigi seri. Nah, kita sudah bisa mengerti yang dimaksud gigi seri itu yang mana.
mana yang dimaksud Gigi Graham, seperti itu ya. Nah, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari materi hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.